Selamat siang anak-anak. Pada saat ini kita akan mulai pelajaran agama kita dengan judul Hidup Beriman. Baik, sebelum lebih jauh kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan diawali dengan berdoa. Nanti Bapak akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur berterima kasih untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan belajar agama. Tuhan berkati hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Engkau berikan hikmat, kemampuan datang pada Tuhan. Begitu juga untuk anak didik hamba-Mu. Tuhan memberkati mereka, mampukan mereka supaya mereka dapat mengerti, memahami materi ini dengan baik dan dapat menerapkan di dalam kehidupan mereka hari pas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Baik anak-anak, silakan bangkit berdiri. Kita akan salam PPK dan tepuk PPK. Dan nanti lagu PPK tidak akan kita nyanyikan, mars PPK, karena kita menyingkat waktu. Baik, kita akan melaksanakan salam PPK. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, pada saat ini kita akan belajar secara khusus untuk hidup beriman. Namun sebelumnya saya akan Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akan menggunakan metode diskusi, cerita, tanya jawab, demonstrasi, supaya tujuan ini benar-benar dapat kita lakukan, di mana kita mensyukuri diri kita dianugerahi iman kepada Yesus, menjelaskan makna hidup beriman dan memelihara iman, menceritakan bagaimana siswa dan keluarganya memelihara iman, serta dapat mendeskripsikan, mengimplikasi iman dan percaya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, serta memiliki kesan dan pesan yang baik. Baik anak-anak, kita masuk ke judul yaitu hidup beriman, di mana pelajaran kita hari ini membahas mengenai hidup beriman. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena itu dapat dipercaya dan diandalkan. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mendefinisikan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan demikian, anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mensyukuri bahwa kita telah dianugerahi iman percaya kepada Tuhan. Anak-anak, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh, di mana di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 22, di situ mengisahkan tentang seorang tokoh yang hidup beriman. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh mempunyai 3 orang anak. Allah melihat bumi telah rusak dan penuh dengan kekerasan dan kejahatan, sehingga Allah akan menghukum bumi ini dengan air bah. Allah menyuruh Nuh membuat bahtera dari kayu gopir di atas gunung Horeb dengan ukuran 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Setelah selesai, Nuh masuk ke dalam bahtera bersama keluarganya dan
Nuh membawa satu pasang binatang yang ada di bumi ini ke dalam bahtera. Setelah itu, Nuh melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, sehingga Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, sehingga bumi ini tidak ada satupun yang dapat hidup selain daripada keluarga Nuh dan binatang yang sudah dibawa Nuh masuk ke dalam bahtera. Demikianlah cerita yang dapat kita dengar, supaya melalui cerita ini anak-anak dapat mengerti bagaimana orang dapat hidup beriman, dan kita dapat mencontohi, meneladani dari kisah Nuh ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke diskusi. Bahan diskusi pelajaran kita hari ini adalah tentang ciri-ciri orang yang memiliki iman. Kita dibagikan menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok itu ada 5 orang. Kelompok pertama yaitu bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kelompok yang kedua tetap menghormati norma sosial di dalam masyarakat. Kelompok yang ketiga dapat menerima keterbatasan sebagai manusia. Kelompok yang keempat tetap setia apapun keadaan yang kita hadapi. Bapak harap setiap kelompok itu dapat mengerjakannya dan dapat mempresentasikannya di depan kelas nanti, supaya di dalam diskusi ini Bapak harap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selamat mengerjakan diskusi ya anak-anak. Baik, setelah selesai diskusi, kita akan kembali ke materi kita, di mana hidup beriman. Setelah kita mempelajari hidup beriman ini, kita sangat diberkati melalui tokoh-tokoh yang sudah kita bahas tadi. Orang-orang yang sanggup dan mampu untuk tetap mempertahankan imannya, walaupun tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi melampaui akal sehat, tetapi iman mereka tidak tergoyahkan untuk tetap percaya dan menerima dan beriman kepada Allah. Dengan demikian, kita sebagai generasi muda sebaiknya kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah berkorban untuk dosa dan kesalahan kita. Bapak yakin dan percaya melalui pelajaran ini kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, kita akan menyimpulkan seluruh hidup beriman ini. Kita sebagai orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kamu percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya, bahwa hanya Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam hidup kamu. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Untuk itu kamu terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Nanti Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang pembelajaran agama kami. Dari pertama, pertengahan sampai selesainya ini, kami tidak mengalami kekurangan suatu apapun, tetapi kami dapat memperoleh berkat melalui pelajaran ini tentang hidup beriman. Bagaimana kami dapat mencontohi seorang tokoh yang bernama Nuh, yang mempertahankan iman walaupun banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Kami yakin dan percaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Selamat siang anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.